Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi min dhulumatil wa wahmi tukrimuna wa tukrimuna bi nuril fahmi bi nuril fahmi wa tudihu lana wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama yufhama innaka anta ta'lam innaka anta wa la ta'lam a'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, faqala al-musannif radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ila an qala faslun tahrumu salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala mugharibun fi khamsati awqat. Tahrumu salatu, haram salat itu, allati laysa laha sababun, salat yang tidak memiliki sebab, mutaqaddim yang mendahului, wala mugharinun, juga bukan salat yang sabab dan salatnya berbarengan, fi khamsati awqat, dalam 5 waktu. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang ada dalam syariat kita beberapa waktu yang dilarang bagi kita untuk mengerjakan salat. Cuma bukan semua salat. Hanya 2 macam salat saja yang dilarang untuk kita melakukannya di 5 waktu ini. Dari 5 waktu ini, 3 muta'alliqatun, berhubungan dengan zaman, dengan waktu, dan 2 berhubungan dengan perbuatan atau pekerjaannya. Yang pertama, 3 yang berhubungan dengan waktu adalah ba'da tulu'il syamsi, setelah terbitnya matahari sampai menaik matahari seukuran 1 tombak. Dari mulai terbit matahari. Terus ada larangan di situ sampai menaik matahari seukuran 1 tombak. Ulama mengatakan dalam sebuah kitab At-Tadbirat As-Sadidah disebutkan jarak dari terbitnya matahari sampai menaik matahari seukuran 1 tombak, yaitu berlalu waktu 16 menit dikatakan. 16 menit. Ini waktu yang pertama nih, yang berhubungan dengan zaman, yang nggak boleh kita melakukan sholat di dalamnya. Dari mulai terbit matahari sampai menaik matahari seukuran 1 tombak.
menit dari mulai terbit matahari sampai menaik matahari seukuran satu tombak, yaitu berlalu waktu 16 menit. Waktu yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu al-istiwa sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwasanya waktu istiwa itu sesaat sebelum masuk waktu zuhur. Jadi percis matahari ada di tengah-tengah di atas. Tergelincir matahari namanya zawal, masuk waktu sholat zuhur, asar zuhur. Jadi ketika matahari pas ada di tengah-tengah kita, itu namanya waktu istiwa. Jadi di bawahnya tuh segala sesuatu yang berada di bawah matahari nggak ada bayangannya. Bayangan cuma kecil doang, namanya zillul istiwa, bayangan istiwa. Mungkin berapa sentianya. Jadi waktu istiwa itu waktu sesaat sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi tergelincir ke arah barat, masuk zuhur. Dan itu waktu ulama bilang latif, sebentar. Waktunya nggak panjang, cuma mencukupi untuk takbiratul ihram. Itu yang dilarang yang kedua. Yang ketiga, yang dilarang itu dari segi zaman waktu minal istirar, dari menguning matahari. Menguning matahari di ufuk barat sesaat sebelum tenggelam matahari. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Jadi kalau matahari sudah menguning di ufuk barat, itu di antara waktu yang dilarang di situ. Ini bisa kita saksikan kalau kita berada di tempat ketinggian. Atau sekarang nih musim yang biasa melayangan tahu tuh ya. Sore-sore lu udah kuning loh, udah pengen maghrib berarti. Nah ini 3 waktu berhubungan dengan zaman. Yang pertama apa? Dari terbit matahari sampai menaik matahari seukuran satu tombak. Itu berlalunya kurang lebih 16 menit. Yang kedua yang dilarang waktu istiwa, sesaat sebelum masuk waktu sholat zuhur. Yang ketiga dari mulai menguning matahari sampai tenggelam matahari. Ini yang berhubungan dengan zaman, dengan waktu. Dilarang kita sholat berada di dalamnya di sini. Cuma nanti ya, nggak semua sholat akan kita bahas sholat apa yang dilarang di sini. Kemudian wasnani, dan 2 muta'alligani yang berhubungan bil fi'li, dengan perbuatan. Ada 2. Yang pertama ba'da salati subhi, setelah mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari. Setelah mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari. Nanti berlanjut tuh, dari terbit matahari sampai menaik seukuran satu tombak. Yang kedua, ba'da salatil asri, setelah mengerjakan salat asar sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Nah ini 5 waktu yang dilarang buat kita untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Cuma bukan semua sholat. Sholat apa yang dilarang? Hanya 2 macam sholat aja. Apa? Hanya 2 macam. Yang pertama, sholat sunnah dzatu sabab mutaakhir. Sholat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Sholat sunnah yang sebabnya artinya apa? Sholat dulu baru ada sebabnya. Itu namanya sholat sunnah dzatu sabab mutaakhir. Sholat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Sholat dulu baru sebab. Ini ada 6 macam sholat. Sholat sunnah dzatu sabab mutaakhir ada 6 macam. Yang pertama sholat sunnah itu safar. Sholat sunnah itu safar. Yang kedua
salat sunnatul istikharah. Yang ketiga, salat sunnatul hajah. Yang keempat adalah salat sunnatul khuruj minal manzil, salat sunnah keluar dari rumah. Yang kelima adalah apa lagi itu? Salat sunnatul qatal. Sunnatul qatal, orang yang bakal dieksekusi, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang keenam, sunnatul ihram. Orang yang ingin masuk niat melaksanakan ibadah haji dan umrah, sebelum niat sunnah dia sholat dulu 2 rakaat. Namanya sunnatul ihram. Nah, ini 6 macam sholat. Namanya sholat sunnah dzatus sabab mutaakhir. Sholat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Artinya apa? Sholat dulu baru sebab. Ada berapa jam? 6 macam. Di antaranya sholat sunnah itu sabar. Di antaranya sholat sunnah itu sabar. Contoh kita mau safar ini, mau berpergian. Kemana? Lagi mau umroh, mau haji misalnya. Atau mau pergi dah keluar kota. Sunnah bagi kita sebelum berangkat sholat sunnah itu safar. Boleh dikerjakan di rumah atau di musola atau masjid terdekat. Usolli sunnatus safar rak'atain lillahi ta'ala. Kan masih di rumah tuh, atau di musola masjid samping rumahnya yang dekat dari rumahnya. Usolli sunnatus safar rak'atain lillahi ta'ala. Habis itu berangkat. Jadi sholat dulu baru sebabnya apa? Safar sebabnya. Sebabnya safar. Jadi sholat dulu baru safar. Nah, ini namanya dzatus sabab mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya terbelakang. Sholat dulu baru sebab. Nah, ini yang pertama yang kagak boleh kita kerjakan di waktu yang 5. Yang nggak boleh kita kerjakan di waktu yang 5. Atau contoh yang kedua, sunnatul ihram. Orang yang pengen masuk niat melaksanakan haji dan umrah. Mudah-mudahan yang belum berangkat ya. Amin. Bijahi Nabi Muhammad SAW. Kita pengen niat nih. Sudah di mikot misalnya. Di mikot tempat niat masuk ibadah haji atau umrah. Nah, sebelum niat sunnah sholat 2 Usolli sunnatul ihram rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Udah salam, diri sambil menghadap kiblat, baru niat. Seorang mengatakan kalau pengen umrah, seorang mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Maka dengan niat seperti itu dia telah masuk dalam ibadah umrah. Jadi apa? Salat dulu baru sebabnya apa? Niat masuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Nah, ini nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5. Kalau misalnya antum nanti umrah insyaallah ya, atau haji, pengen niat masuk, ternyata habis sholat asar, ya jangan sholat sunnatul safar, jangan sholat sunnatul ihram, langsung niat. Karena dalam mazhab kita termasuk dzatus sabab mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya terbelakang. Atau contoh yang lain, yang ketiga, sholat sunnatul istikharah. Sunnatul istikharah itu sunnah, biasakan. Kita misalnya ada sesuatu pilihan, yastakhir ilallah, kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik biar Allah kasih. Nah, begitu, yastakhir minallah. Ada tata caranya, yaitu sholat istikharah namanya. Jadi biasain sholat istikharah. Misalnya anak kita ada yang mau melamar misalnya, atau misalnya ada pilihan untuk kerjaan di mana segala macam, atau segala apapun, biasakan untuk beristikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya caranya gimana? Ya mudah, dengan cara sholat. Usolli sunnatul istikharah rak'atain lillahi Allah. Nah, nanti itu ya dibukakan sama Allah.
lapang dadanya condong kepada yang mana? Oh, condong kepada yang ini nih. Ya bisa bisyarah, kabar gembira dari orang soleh yang mengarahkan kepadanya, atau bisyarah dia lega kepada sesuatu yang condong ke A atau ke B, atau bisa lewat mimpi dan lain sebagainya, sehingga lapang dadanya. Nah, itu pilihan yang terbaik. Yastaghfir minallah dengan cara sholat istikharah. Nah, kalau kita pengen melakukan sholat sunnatul istikharah, jangan melakukannya di waktu yang 5 tadi. Nah, karena termasuk latus sabab mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya terbelakang. Yang ketiga. Yang keempat, sunnatul hajat, sholat sunnah hajat. Ini biasanya juga kita kerjain, boleh digabung dengan sholat duha, nggak apa-apa. Antum sholat duha misalnya, digabung usalli sunnatul duha wal hajat wal istikharah wal hifdz rak'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi 2 rakaat macam-macam niat. Jadi kagak jadi masalah, nggak apa-apa. Ya, borongan jadinya. Jadi bukan doang atau borongan. Dapat semuanya tuh. Dapat semuanya. Kalau misalnya kita malas satu-satu, nggak jadi masalah. Digabung. Usolli sunnatul duha wal hajat wal istikharah wal hifdz rak'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cakep dia. Dapat semuanya jadinya tuh. Begitu. Ada hajat kita, semua kita punya hajat. Hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat buat kita, buat keluarga kita, buat kaum muslimin seluruhnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa minta hajat. Usolli dengan cara berdoa bisa, tentunya dengan cara salat juga bisa. Usolli sunnatul hajat rak'atin lillahi, wa ada hajat kita deh, biar hajat kita gobul. Apalagi yang mobil nih, yang penting nih, yang mobil penting tiap hari sholat hajat tuh ya, biar mobilnya gol, kan begitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usolli sunnatul hajat rak'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu. Nah, cuma sholat sunnah hajat juga nggak boleh dilakukan di waktu yang 5 tadi. Nah, kenapa? Karena termasuk latus sabab mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya terbelakang. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima ya? Yang kelima. Bilangin dong, yang kelima. Nggak dibilangin, nggak dibantuin. Yang kelima, yang termasuk sholat sunnah latus sabab mutaakhir, sunnatul khuruj minal manzil. Yang ngamalin cepet jadi wali nih. Ya, sholat sunnah keluar dari rumah. Sholat sunnah keluar dari, wah, mau keluar dari rumah nih, mau kemana? Mau ke warung, ke rokok misalnya. Sholat sunnah 2 rakaat dulu. Usolli sunnatul khuruj minal manzil rak'atin lillahi, wah, 2 rakaat. Pengen keluar dari rumah, 2 rakaat tuh. Ini bingung ya. Mau ke warung, ke rokok. Tapi yang penting keluar dari rumah. Makanya yang ngamalin cepet jadi wali deh. Iya. Nah, ini luar biasa. Termasuk sholat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Jadi sholat dulu baru sebabnya apa? Keluar dari rumah. Nah, ini nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5. Kalau itu mau keluarnya habis sholat asar, jangan. Ya. Kemudian yang terakhir, sunnatul qatl. Sholat sunnah qatl. Ini orang yang bakal dieksekusi, hukum mati, divonis sama hakim. Fulan bin fulan, besok jam 9 pagi dipenggal bawahnya misalnya. Hukuman mati namanya deh. Ya. Eksekusi. Ya, pada hakikatnya kacamata dunia memang kesannya hina. Cuma ada kesempatan baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat min Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha. Itu kesempatan tuh ya. Matinya besok, udah tahu jam 9 ya. Kita belum tahu ya kapan mati kita. Jadi persiapannya lebih matang dia tuh ya. Kalau dia taubat nasuha dengan taubat yang sebenar-benarnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah zat yang maha menerima taubat. Luar biasa. Orang yang udah divonis bakal dihukum mati,
Ya udah nggak ada gairah lagi buat hidup dunia, betul? Udah kerjanya zikir aja dah ya, baca Quran, zikir, amal-amal soleh. Jadi luar biasa. Nah, kasat mata memang ya hina seperti itu. Tapi ambil sisi positifnya apa? Yaitu ada kesempatan buat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf orang-orang yang pernah dia zalimi segala macam. Ya, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga salah sunnah fatal ada. Ya. Jam 9 pagi dieksekusi. Jam 8 rakaat dulu dia. Usolli sunnatal khatam rakaatain lillahi. Salat dulu, masya Allah. Salat dulu baru sebab. Sebabnya apa? Eksekusi. Nah, ini namanya zatus sabab mutaqaddim. Salat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Salat sunnah yang sebabnya terbelakang. Salat dulu baru sebab. Nah, ini yang dilarang di waktu yang 5. Nggak boleh kita kerjain. Yang pertama. Yang kedua, yang dilarang itu sholat sunnah mutlaqah. Apa? Sholat sunnah. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah mutlaqah? La yata'allaq, la yataghayyar biwaqtin wala sabab. Sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Yang tidak terikat dengan waktu dan kapanpun boleh kecuali waktu yang 5. Kapanpun boleh kecuali waktu yang 5. Cukup dia mengatakan usolli rakaatain Allahu Akbar. Ya, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang tiap malam sholat malamnya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ini himmah qawiyah. Himmah keinginan yang kuat. Yang luar biasa. Orang-orang yang cerdas yang tahu bahwasanya kehidupan di dunia sementara, bahwasanya dunia ini tempat kita untuk bercocok tanam negeri akhirat. Itu orang yang cerdas seperti itu, yang tahu bahwasanya dia tinggal di dunia ini tujuannya apa? Liibadatillah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Itulah yang termaktub dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang pintar, yang cerdas, yang berakal adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Bukan orang lain ya, dirinya dia. Kekurangan dia dilihat sama dia. Wa amila bima ba'dal maut, dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Inilah kata Rasulullah hakikat orang yang pandai, yang berakal, yang cerdas. Jadi yang dilihat dirinya, ya Allah, ada sholat tidak benar nih, perbaiki sholatnya. Ya Allah, bacaan Quran saya nggak benar, perbaiki bacaannya. Itu hakikat orang yang pintar, yang cerdas. Jadi fokusnya apa? Dunia cuma mamar, tempat untuk lewat aja. Ya. Untuk apa? Kita meraih daripada amal soleh yang banyak untuk menghadapi daripada yaumul akhirah. Al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi daripada negeri akhirat. Itu hakikat orang yang kita begitu. Imam Ali Zainal Abidin, orang yang paham bahwasanya akan kehidupan dunia ini ya, bekal kita untuk menghadapi negeri akhirat. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi yang kedua yang dilarang sholat sunnah mutlaqah. Mutlaqah apa? Yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Jadi kapanpun boleh kecuali waktu yang 5 tadi. Niatnya gimana sih? Cukup usolli aja. Usolli rakaatain Allahu Akbar. Itu sholat sunnah mutlaqah. Ya. Setelah kita membahas ini, jadi ada 5 waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat. Ingat, tapi bukan semua sholat. Sholat apa yang dilarang? 2 macam doang. Yang pertama apa? Sholat sunnah dan sabab mutaakhir. Yang kedua sholat sunnah mutlaq. Setelah kita memahami, sekarang mungkin antum bertanya-tanya, sholat sunnah yang sebabnya terbelakangi.
Nah, sekarang biar antum nggak bingung, bahwasanya sholat sunnah itu terbagi menjadi 3 macam. Ingat itu, sholat sunnah terbagi menjadi berapa? 3 macam. Coba ulang ya. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sholat sunnah dzatu waqtin. Sholat sunnah yang memiliki waktu. Yang memiliki waktu. Kayak apa? Duha, sholat tarawih, sholat witir, apa lagi? Itu sholat sunnah yang punya waktu. Ada waktunya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu macam sholat sunnah yang mempunyai waktu. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, ada namanya sholat sunnah dzatus sabab. Sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa? Sholat sunnah yang memiliki sebab. Ada sebabnya. Dan ini terbagi menjadi 3 macam. Sholat sunnah yang memiliki sebab terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sababun mutaqaddimun. Sholat sunnah yang sebabnya mendahulukan. Yang sebabnya apa? Mendahulukan. Sebab dulu baru sholat. Ya, kebalikan yang tadi itu ya. Sholat dulu baru sebab. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul. Kapan orang disunnahkan mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid? Sebabnya kalau dia masuk ke dalam. Jadi sebabnya dulu baru sholat. Atau diantaranya sunnatul wudu. Sholat sunnah ba'dal wudu. Itu kan sunnah tuh. Kapan orang disunnahkan mengerjakan sholat sunnah ba'dal wudu? Sebabnya apabila dia telah berwudu, baru disunnahkan. Jadi sebab dulu baru sholat. Di bagian pertama, sababun mutaqaddimun. Yang kedua, macam daripada sholat sunnah datu sabab, sababun mugharinun. Sholat sunnah yang sebabnya dan sholatnya berbarengan. Sholat sunnah yang sholatnya dan sebabnya berbarengan. Dipilih oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Ada 2 doang. Ada 2 macam sholat. Gerhana matahari dan sholat sunnah gerhana sholat sunnah gerhana. Itu sababun mugharin. Sholat sunnah yang sebab dan sholatnya kudu berbarengan, bahasa kita ya. Kapan orang sunnah mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari? Kalau ada gerhananya. Kalau belum gerhana kagak sunnah. Kalau gerhananya udah habis, udah ketinggalan nanti. Jadi kapan takbiratul ihramnya berbarengan sholat dengan sebabnya, yaitu gerhana. Jelas ya? Nah, itu bagian kedua, sababun mugharinun. Sholat dan sebabnya yang berbarengan. Yang ketiga, yang tadi kita bahas panjang lebar, sababun mutaakhirun. Sholat sunnah yang sababnya terbelakang. Sholat dulu baru sebab. Kebalikan yang pertama tuh. Sholat dulu baru sebab. Jumlahnya berapa? 6 macam. Sholat sunnatul safar, sunnatul istikharah, sunnatul hajah, sunnatul khuruj minal manzil, sunnatul ihram, kemudian sunnatul khatam. Ada 6 macam. Sababun mutaakhirun. Sholat sunnah yang sebabnya terbelakang. Sholat dulu baru. Nah, ini yang pertama nih, yang kagak boleh kita kerjakan di waktu yang lima. Jelas ya? Yang terakhir, macam daripada sholat sunnah yang ketiga, namanya sholat sunnah nafilah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah. Apa mutlaqah? La yatagayyar biwaqtin wala sabab. Yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Kapanpun boleh, kecuali di waktu yang lima. Jelas ya? Jadi yang kagak boleh kita kerjakan cuma 2 macam sholat, sababun mutaakhir dan sholat sunnah mutlaqah.
nukraka. Sudah paham deh ya? Oh, sholat kan ya? Jadi sholat sunnah kita hidupin biasa ya. Wadiyah, qobiyah, nah, itu sholat duha. Nah, ini biasakan untuk kita paksakan begitu. Kita baca sekarang pertanyaan. Karena sudah dibahas ya, tinggal tahrumus salatu. Haram salat itu allati laisa laha sababun. Salat yang bukan sababun mutagaddimun, yang bukan sebabnya mutagaddim mendahulukan. Wala muqarinun, dan yang bukan sababnya berbarengan. Berarti yang mutaakhir yang haram. Fi khamsati awqat, di 5 waktu. Yang pertama inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai menaik matahari seukuran 1 tombak. Yang kedua indal istiwa, waktu istiwa, sesaat sebelum masuk waktu salat. Ini fi ghairi yaumil jum'ah. Nah, waktu istiwa di selain hari Jumat. Kalau hari Jumat enggak apa-apa tuh. Ya, ini ada pengecualian. Kalau hari Jumat kagak apa-apa. Ente masuk ke dalam masjid sesaat sebelum daripada masuk zuhur Jumat. Ente sholat yang 5 nggak jadi masalah. Jadi pengecualian, kecuali pada hari Jumat. Hatta tazul, sampai tergelincir matahari. Yang keempat wa indal istirar hatta tadruba, ketika menguning matahari sampai tenggelam matahari. Kemudian wa ba'da salati subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Nah, ini menyambung nih, dari terbit sampai menaik seukuran tombak. Yang terakhir wa ba'da salatil asri hatta tagruba, setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Nah, ini 5 waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat. Ingat, enggak semua sholat. Nah, sehingga ada sholat jenazah habis sholat asar, ya, kan gitu ya. Katanya nggak boleh habis lah. Jadi udah paham kita. Oh, sholat jenazah kagak termasuk sholat yang dibuat tadi. Jadi boleh. Orang masuk masjid habis sholat asar, dia tahiyatul masjid, boleh nggak? Bicara boleh. Ya, bicara boleh, hukumnya karena bukan termasuk yang 2 macam. Orang habis sholat subuh masuk ke masjid, dia tahiyatul masjid, boleh nggak? Bicara boleh, karena bukan termasuk yang 2 macam. Cuma di sini disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas, ada tambahan. Dalam kitab Tadhkirun Nas disebutkan bahwasanya salafun saleh, meskipun fuqaha ahli fikih mengatakan selain 2 macam yang sholat boleh dikerjakan di waktu yang 5, selain yang 2 macam, tapi mereka salafun saleh la yatanaffalun, tidak mengerjakan sholat sunnah tersebut di waktu-waktu yang 5. Di waktu-waktu yang 5. Bukan mereka berarti mengatakan haram, enggak, cuma mereka enggak mau aja. Enggak mau. Sampai waktu haramnya keluar baru mengerjakan sholat. Kasih contoh begini. Di antara mereka kalau telat sholat sunnatul fajar, masuk masjid udah sholat subuh. Kan sayang belum sholat 2 rakaat ya. Raka'atan qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Mereka habis sholat subuh enggak ngerjain tuh. Padahal kan fuqaha ahli fikih mengatakan boleh, karena selain sholat yang 2 itu. Tapi mereka mengerjakannya setelah waktu hurmah, waktu larangan keluar, baru mengerjakannya qadhaan, secara jumhur saja. Tadi belum sholat sunnatul fajar tuh, sholli sunnatul fajri qadhaan lillahi. Jadi boleh ya diqadha ya, sholat sunnah yang memiliki waktu yusannu qadhaha, disunnahkan untuk mengqadha. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Misalkan di sholat Jumat, kita datang sholat Jumat setelah azan, Ya. itu kan ada melakukan sholat sunnah 2 rakaat.
Ya. Mana yang lebih afdol? Mungkin ada. Ya bagus, bisa. tambah lagi ya. Tambahan ada larangan untuk mengerjakan sholat liman dakhala al-masjid, bagi orang yang masuk dalam masjid wal khatib yakhtub. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya orang telat masuk sholat Jumat nih bagi laki-laki nih. Ya. Khatib udah naik ke atas mimbar. Maka nggak boleh mengerjakan sholat ayya sholatin, sholat apa saja, walaupun sholat wajib yang qadhaan, yang wajib diqadha secara langsung sekalipun nggak boleh, illa kecuali cuma tahiyatul masjid aja yang boleh. Yang boleh cuma tahiyatul masjid. Kalau udah naik ke atas mimbar, ente masuk masjid, ya udah yang boleh cuma tahiyat aja. Tahiyat digabungin sama qabliyah nggak apa-apa. Yang penting ada tahiyat. Sholli sunnat at-tahiyyat di masjid. Qabliyah Jumat hadillahi. Itu nggak apa-apa. Kalau selain tahiyat kagak boleh. Hukumnya nggak boleh. Langsung duduk aja udah. Ya. Apalagi yang sholat Jumat di jalanan. Ya, kagak ada tahiyat di situ ya. Tahiyat jalanan ini kagak ada. Langsung duduk aja dia program ya. Lagi. Kemudian terus yang pengecualian yang setelahnya. Tadi pengecualian pertama selain hari Jumat yang diharamkan, hari Jumat nggak diharamkan. Yang kedua pengecualiannya kalau ada di haram Mekah dan haram Mekah saja. Di haram Mekah. Orang yang ada di sana yang di haram Mekah kagak ada larangan sama sekali di waktu kapanpun yang dimana. Habis sholat asar di haram Mekah ya, bukan seluruhnya tuh haram, ada batas-batasnya. Mau sholat asar misalnya, badal asar ya nggak jadi masalah. Ya, habis badal asar itu mau sholat istikharah, mau sholat hajat nggak jadi masalah. Yang penting berada di haram Mekah. Itu pengecualian juga di situ. Karena ada sebuah hadis yang sahih, ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ayya ahadin yusalli fi hadzal bait. Wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian mencegah siapapun sholat di bait di Ka'bah ini. Ulama mengatakan yang dimaksud Ka'bah ini haram Mekah seluruhnya, bukan hanya Masjidil Haram saja. Haram Mekah. Nah, ya. Sesudah azan subuh apa? Ya, setelah azan. Setelah azan. Sunnatul fajar setelah azan. Iya. Itu kayak qobliyah subuh namanya. Jadi namanya macam-macam, sunnatul fajar, sunnatul qada, qobliyatus subuh, ya. Dalam kitab apa namanya? Baijuri disebutkan, kurang ada 10 nama di sini. Ada 10 nama. Sunnatul fajar, ada qobliyatus subuh. Apa? Enggak mesti yang ada ba'diyah baru dikatakan qobliyah, nama sih begitu. Jadi ada nama 10 macam di antara qobliyatul subuh. Ya. Makanya Nabi katakan apa? Rak'atani qabla subhi. Maksudnya ini sebelum mengerjakan sholat subuh. Bukan sebelum subuhnya, ya. Udah masuk waktu. Ada lagi? Wallahu a'lam. Shawab sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna على نرضى أشرفنا فتوب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والأخوان وسائر الخلاف وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع قولا وجودا من نادى بانتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه والحمد لله في الذي والتالي